Hai guys, hari ini saya mau nunjukin sesuatu. Sebelum itu, abaikan gambar yang ada di belakang saya. Oke, supaya lebih enak kita putar dulu ya. Ininya, slide-nya. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai masker. Siapa yang tahu apa itu 3M? Pasti semua pada tahu kalau 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer udah biasa. Kemudian kita menjaga jarak, dan yang terakhir adalah memakai masker. Kemarin saya baru baca artikel mengenai masker. Nah, baru-baru ini CDC Amerika mengeluarkan yang namanya jurnal terbaru. Jurnal terbarunya itu isinya mengenai masker. Jadi, ada beberapa masker yang penggunaannya dapat dimaksimalkan. Contohnya adalah masker bedah. Nah, sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa masker itu ada urutannya ya guys. Dari pertama itu masker KN95, kemudian masker bedah, dan yang terakhir adalah masker kain. Nah, perubahan aturan yang ada di masyarakat itu adalah berdasarkan penelitian terbaru dari CDC atau WHO-nya Amerika. Nah, CDC WHO itu pertama mengeluarkan penggunaan masker kain di masyarakat, yang kemudian diperkenalkan juga bahwa masker kain terakhir-terakhir ini itu udah tidak direkomendasiin lagi. Kemudian direkomendasiin masker bedah. Nah, ternyata masker bedah yang direkomendasiin sekarang penggunaannya dapat dimaksimalin dengan cara penggunaan kait di belakang masker yang akan lebih menutupi sisi pipi. Atau juga dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan tambahan penggunaan masker kain di depan dari masker bedah. Nah, itu tuh ternyata sangat bermanfaat guys. Jadi dengan penggunaan masker kain pada masker bedah, itu dapat menurunkan penurunan resiko COVID itu sampai dengan 95%. Sedangkan kalau misalkan hanya menggunakan masker bedah tanpa menggunakan masker kain, itu penggunaannya itu hanya sampai sekitar 70-80% saja. A few moments later. Jadi guys, sebagai tambahan informasi, sebenarnya penggunaan masker ini tuh udah jauh-jauh hari banget ya, sebelum adanya COVID ini tuh udah sering banget saya gerakan bahwa penggunaan masker ini memang penting banget. Karena sebelum adanya COVID ini sendiri, bahwa kita tahu penyakit infeksi di masyarakat itu lumayan banyak. Contohnya adalah flek atau TB paru. Jadi, kenapa sih saya kalau misalkan keluar rumah, even kalau saya pakai kendaraan umum ataupun pakai kendaraan pribadi, saya selalu menggunakan masker karena saya tuh takut. Kita tuh nggak tahu dan nggak kenal siapa orang di sekitar kita yang mengidap suatu penyakit, baik itu penyakit flek, asma, maupun TB paru. Meskipun asma tidak menular, tapi kadang-kadang penderita asma ini lebih rentan. Kenapa? Karena mereka itu lebih rentan terkena penyakit infeksi. Jadi, kadang penyakit influenza ataupun penyakit ringan biasanya itu lebih mudah pada penyakit asma. Nah, makanya saya sering banget merekomendasiin penggunaan masker. Even kita mau keluar rumah segimanapun, meskipun cuman jalan-jalan ke warung, saya tuh selalu menggunakan masker. Dan kadang itu, ini saya ceritanya waktu zaman dulu banget ya. Kadang itu, kalau saya pakai masker ke warung, dikiranya saya tuh lagi sakit guys. Ini zaman dulu sebelum COVID, orang tuh merasa aneh kalau lihat orang lain tuh menggunakan masker. Dia kira yang lagi gunain masker itu adalah orang-orang sakit. Padahal kan nggak seperti itu ya guys. Kita menggunakan masker itu adalah sebagai pelindung supaya daya tahan tubuh kita tuh lebih
baik dalam menangkal, karena kita nggak tahu kadang-kadang itu daya tahan tubuh kita itu kapan lagi turun, kapan lagi drop, kita nggak tahu. Makanya saya selalu gunain masker kemanapun saya pergi. Nah, sejak ada rekomendasi pemerintah untuk penggunaan masker, sebenarnya saya sudah menggunakan masker double. Jadi penggunaan masker bedah saya dobelin dengan masker kain. Saya pikir itu tuh lebih bisa menutup ya, karena kan masker bedah itu kan kadang suka bagian bawah, bagian pipi itu suka kebuka-kebuka. Nah, di sini saya bingung waktu itu. Kalau misalkan kebuka-kebuka gitu, itu kan lebih rentan bagi kita kan. Apalagi kan saya punya penyakit alergi, dimana kalau ada debu, saya tuh mudah bersin orangnya. Nah, di situ saya udah langsung menggunakan double. Saya tutup lagi dengan masker kain. Karena dengan penggunaan seperti itu tuh dia lebih nutup bagian sini, sini, dan bagian bawah. Dan sedangkan artikel yang terbaru itu, jurnal terbaru, penelitian terbaru itu baru keluar lama setelah kita menggunakan kebiasaan baik. Misalkan kita ada suatu kebiasaan baru yang saya rasa tuh baik, kita mau rekomendasiin ke teman, saudara, tapi kita tuh bingung menceritakannya gimana, sampai kita tuh harus nunggu jurnal keluaran terbaru yang ada berhubungan dengan itu, dan baru kita bisa cerita. Ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Aku rasanya sih seperti itu ya guys. Karena yang aku lihat sih, kalau misalkan kita tuh cerita tanpa berbasis jurnal ataupun EBM, Evidence Based Medicine, itu tuh dikiranya kita tuh sedang mengada-ngada. Dan kita pasti disuruh kembali lagi pada jurnal yang sudah ada. Waktu itu aku pernah uh, nanya ke seseorang yang aku anggap sebagai itu dalam webinar. Aku pernah nanya kayak gini ke seseorang, dokter itu gimana kalau misalkan kita menggunakan kebiasaan kita memakai masker bedah kemudian kita timpa lagi dengan menggunakan masker kain, apakah boleh dan apakah itu direkomendasiin? Waktu itu profesornya cuma bilang seperti ini, belum ada jurnalnya, jadi ikutin aja jurnal yang sudah ada, karena kalau belum ada jurnalnya kita nggak bisa cerita. Iya sih, memang itu benar, cuman ya apa salahnya sih kebiasaan seperti itu? Kalau itu kebiasaan yang baik, itu kita rekomendasiin ke teman, saudara, dan yang lain. Hingga hari ini aku baru nemu jurnalnya dan aku mau ceritain ke kalian semua. Ya mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmah positif ya dari cerita aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.